Yep. Coba kamu Ada suaramu. Masuk. Masuk ya? Masuk chat, masuk. Oke. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Richard Sandrajang. Saya adalah ketua Developer Student Club di ITK dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Justin Alfayar dan saya adalah salah satu tim member dari DSC ITK. Karena anak menikah. Ya. Jadi untuk siang hari ini saya ingin mempresentasikan dan ingin menjelaskan ke kalian tentang apa itu IoT. Ini kayaknya anak udah di recording. Oke, udah di record. Jadi saya sharekan dulu. Ini ya. Aduh, sini dulu dong. Nah, share. Kelihatan nggak layar saya? Kelihatan? Oke, kontrol bilang kelihatan. Jadi apa itu IoT? Apa itu Internet of Things? Jadi IoT atau Internet of Things itu adalah suatu konsep objek tertentu yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan internet. Jadi ini bedanya dengan benda lain seperti modul-modulnya ini, IoT ini kalian harus bisa konekkan sesuatu ke internet. Bisa kalian mengirim data atau menerima data melewati internet. Itu bisa disebut Internet of Things. Terus unsur-unsur dari pembentukan IoT seperti apa? Pertama, kalian harus membutuhkan sebuah konektivitas. Jadi di IoT itu ada kemungkinan untuk membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tidak terkait hanya dengan penyedia utamanya aja. Jadi jaringan itu tidak harus skala besar dan harus mahal juga, bisa tersedia pada skala lebih jauh lebih kecil dan lebih murah. Jadi sebagai contoh aja ya, kalian kalau misalnya punya smart home misal matikan lampu pakai Oke Google gitu, kalau kalian pernah pakai itu mereka menggunakan internet, itu tetap IoT. Tapi kalian juga bisa membuat yang tidak perlu connect internet. Kalian hanya perlu hotspot aja. Hotspot bisa juga hotspot. Kalian bisa pakai hotspot untuk bisa mengendalikannya dengan cara mengirimkan data secara wireless. Terus juga kalian juga membutuhkan biasanya sensor. Jadi sensor ini bisa mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga jadi satu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan di dunia nyata sehari kita. Jadi maksudnya diintegrasikan ke dunia nyata sehari kita gimana? Jadi saya ada beberapa sensor di sini, seperti ini, sensor 1, sensor 2. Jadi ini nih kurang lebih seperti indera perhitungan gitu. Indera perhitungan. Kalau misalnya yang lebih advance itu ikut-ikuti manusia, seperti ada bisa kamera sebagai pengganti mata gitu, gas sebagai bisa mendeteksi gas. Ini kita yang biasa bakal kita gunakan sehari-hari ya. Sehari-hari. Yang umumnya bisa digunakan dalam proyek-proyek IoT. Seperti ini, kayaknya stop dulu share screen-nya. Seperti ini. Kelihatan kan kamera? Seperti ini. Ini salah satu contohnya. Jadi yang dimana integrasikan dunia nyata itu, kamu itu bisa mengambil data dari sini, dari dunia nyata. Dan itu efeknya itu bisa kalian implementasikan di dunia nyata juga. Ya, ini ultrasonik. Ini salah satu contoh, ini sensor ultrasonik. Kalau kalian belum tahu ya, jadi dia itu bisa mengirim sinyal seperti ke echolocation. Ketika dia bertabrakan sama benda, dia kembali lagi. Jadi datanya ini bisa berupa jarak. Ini salah satu contoh implementasikan contoh seperti ini ya. Ultrasonik sebagai kalkulator, penggaris wireless. Penggaris tanpa ada penggaris. Jadi saya bisa mendeteksi jarak dari sini ke komputer ke layar monitor saya ini berapa senti gitu. Itu salah satu contohnya. Kembali ke share screen lagi. Share. Nah, terus ada keterlibatan aktif. IGSME sering diterapkan teknologi masuk pasif. IoT ini mengenakan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Terus juga ada perangkat yang berukuran kecil. Jadi di satu teori itu pernah menyebutkan bahwa teknologi itu semakin lama, semakin kecil, semakin canggih,
semakin murah dan semakin kuat dari masa ke masa. Jadi IoT itu memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat agar bisa menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Jadi tujuan kenapa kok ada IoT gitu? Kenapa kok orang harus ada IoT? Salah satu tujuannya itu adalah agar bisa mobile, agar kalian itu bisa memonitoring, agar kalian bisa mendata apa yang ingin kalian data tanpa harus kalian ada di sana. Tujuan utamanya seperti itu biasanya, dan juga otomatisasi. Terus ini salah satu 4 unsur-unsur dasar. Dan juga kalau kalian mau lebih advance lagi, ada namanya AIoT atau Artificial Intelligence of Things. Jadi kalau kalian tahu AI itu adalah kecerdasan buatan yang yang didesain khusus agar bisa mengikuti pemikiran manusia. Jadi AIoT itu gabungan dari AI dan IoT. Seperti kalian lihat, IoT itu adalah objek tertentu yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan, seperti saya bilang tadi. Dan AI ini adalah kecerdasan buatan. Jadi IoT ini gabungan dari ini. Jadi saya berikan contoh ya. Sebagai contoh itu kalian ada chat nggak ya? Ada chat. Oh tadi. Jadi sebagai contoh kalian tuh bisa menggunakan AI untuk mendeteksi benda apa di depan. Jadi contoh kalau misalnya mana ya? Mana Raspberry Pi? Oh ini. Oh nanti dulu. Sebagai contoh kalau misalnya saya ingin membuat benda seperti indera mata sebagai apa? Saya ingin memimik mata saya gini. Jadi saya ini biar bisa melihat di depan saya apa, dan dengan AI saya bisa membuat komputer ini berpikir apa yang dilihat ini apa. Dia bisa mengidentifikasikan di depan ini apa. Jadi gabungannya itu bisa kayak memanusiakan sebuah benda nggak sih? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kamu bisa memanusiakan biar bisa ada indera penglihatan dan juga berpikir itu biar bisa membantu kehidupan sehari-hari, kamu bisa memonitoring, bisa mendata sesuatu gitu. Seperti robot gitu. Ya, seperti robot. Contoh kalau misalnya kalian tahu yang IoT yang paling gampang itu yang paling ternama itu sebenarnya Sophia ya. Sophia juga terkonek internet kan? Iya, Sophia terkonek internet juga, itu termasuk IoT. Jadi dia itu memiliki perasaan, memiliki pemikiran seperti manusia, dan dia juga bisa dibilang terkonek ke internet. Jika belum mendaftar, ya kalau misalnya kalian belum mendaftar, tolong bisa diisi absennya. Dan terus gimana cara kerja IoT itu? Jadi sebenarnya IoT itu bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah dihubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa batas jarak berapapun jauhnya. Jadi gampangnya gini ya, cara kerjanya gini. Jadi ini saya ada memegang sebuah board. Anggap ini sebagai anak kalian. Gampangnya gitu, ngeliatnya sebagai anak kalian. Jadi kalian tuh suruh apa, dia bakal lakukan 100%. Kecuali kalau misalnya kalian memberikan perintah yang salah, biasanya error. Itu kalau saya pemrograman. Kalau kalian memberikan anakmu perintah yang salah, pasti error, pasti salah. Sebagai contoh gini, saya ingin board ini agar bisa tahu, mendeteksi di depan ini jaraknya berapa sampai dia bisa menabrak ini. Jadi kalian kasih perintah, oi Wimos, dosa. Kalau Wimos kayaknya mereka tidak familiar dah. Ini gampang ya. Woi Arduino, tolong dong ukurkan kira-kira jarak dari sini ke sini ini berapa. Terus nanti kasih tahu ke aku berapa jaraknya. Nanti dia bakal ukur, nanti dia bakal kasih tahu kamu. Tapi kalau misalnya kamu bilang, woi Arduino, kasih ukur dong berapa jaraknya ke depan sini. Kamu jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba dia udah ngukur tapi dia kasih tahu kamu berapa. Itu artinya kalian tuh kurang instruksi. Jadi ya kurang spesifik. Jadi ini kayak anak itu yang paling ribet banget. Harus jelas perintahnya itu dari kalian itu. Ini juga tempatan. Nah, terus ini penjelasan dasar ya. Ini pengenalan saya di IoT. Penjelasan sampai sini ya. Jadi biasanya kalau untuk IoT itu pasti ada boardnya ya. Board ini kurang lebih seperti komputer kecil. Jadi yang saya pegang ini namanya Arduino. Arduino ini punya banyak versi. Ini baru
sebagian kecil dari versi-versi Arduino yang bisa kalian gunakan di dunia IoT. Nah, jadi dari yang paling besar itu Arduino Mega. Ini nih kalau kalian membutuhkan banyak sekali sensor, kalian bisa pakai Arduino Mega ini. Dan juga ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, dan ada Arduino Mini ya. Mini. Jadi ini punya kegunaannya masing-masing. Kalau biasanya untuk kalian belajar, saya rekomendasikan kalian beli Arduino Uno dulu. Artinya memiliki shield. Iya. Soalnya ada shield untuk pengamannya. Soalnya kalau gini kan gak ribet gitu. Kalau misalnya kalian beli yang besar, codingnya juga kadang bingung. Kalau kalian beli yang kecil, ya, biasanya bisa mudah konslet juga. Kalian kadang dapatnya yang nggak pre-solder gitu. Jadi ada bawah nggak sih? Arduino ini. Jadi ini salah satu contoh. Ini solder sendiri. Kalian kalau misalnya pesannya kecil-kecil itu kadang mereka nggak solder. Jadi kalau misalnya mau belajar, ya beli ini saya rekomendasikan. Tapi ini bisa disebut IoT, ini cuma bisa disebut modul ya, menurut saya. Betul, kita hubungkan modul kecil ESP2866 yaitu modul WiFi, itu baru bisa. Jaringan disuruh. Nanti. Ini yang biasa kita gunakan, ini data connect internet, kecuali kalian punya modul itu kalau kalian punya modul ini. Ini kalau kalian kombinasikan dua ini baru disebut IoT. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ribet, ada opsi kedua yang bukan dari Arduino. Ini board yang bisa kalian pakaikan kalau kalian ingin masuk ke tingkat lebih advance lah di IoT lah. Jadi nggak cuma mengendalikan sensor doang, nggak cuma baca data doang, nggak cuma mengeluarkan output doang. Kalian di sini bisa mentransfer data ke internet atau ke jaringan lokal kalian sendiri. Ini namanya ada Yang ini, yang hitam ini. Itu Node MCU. Ya, Node MCU. Dan sebelahnya ini ada yang namanya Wemos D1 seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, mana tadi kok hilang lagi sih? Oh ini. Kalau kalian lihat ada ini. Ini Node MCU, ini Node MCU. Kalau kalian lihat kamera saya, ini ada Node MCU di sini. Node MCU. Kalau kalian lihat kesamaannya dua-duanya ada modul seperti ini. Modul kecil ini ada. Ini namanya ISP2866. 8266. Di sini juga ada. Mereka ini ada modul Wi-Fi-nya. Ini yang bisa kalian pakai buat transfer data ke internet. Dan kalau misalnya kalian mau lebih ekstrim lagi, yang ada seperti saya bilang AIoT-nya, yang ada AI-nya, kalian bisa pakai ini. Ini punya segalanya. Ini kalian bisa sebut seperti komputer mini. Ini Raspberry Pi. Ini salah satu contoh board yang saya punya. Ini Raspberry Pi. Ini bisa dibilang seperti komputer kecil. Kalian bisa jalankan Microsoft Word juga bisa di sini. Kalau kalian mau lebih ekstrim lagi, ada ini Jetson Nano. Saya masih buka gini. Ini yang versi lebih mahal. Bedanya kegunaannya dua ini biasanya kita kalau misalnya memberikan perintah dengan AI, dengan artificial intelligence. Kenapa harus butuh dua ini? Karena mereka ini memiliki spesifikasi yang bisa cukup untuk menjalankan program yang untuk memproses gambar atau AI gitu. Biasanya untuk AI dipakai ini ke gambar biasanya. Nggak perintah-perintah biasa seperti if else itu enggak. Biasanya mereka lebih ke processing gambar menggunakan GPU. Ini nih kalau misalnya kalian mau yang versi lebih murah, biasanya harganya kalau yang B3 Plus itu cuman 440.000 ini harganya. Ini yang nggak ada GPU-nya, maksudnya kalau misalnya kalian processing gambar pakai ini pasti bakal lambat. Tapi bisa. Ini kalau misalnya kalian mau belajar awal-awal dengan harga yang lebih alternatif lebih murah. Kalau kalian mau overkill, kalian bisa pakai ini. Jadi ini udah overkill. Murah. Ada ngomong ya? Suaranya nggak sih? Ada suara. Ntar dulu. Ntar. Tadi dia ngomong tadi nggak ada suaranya di aku. Kayaknya ada salah deh. Video. Coba Dap, kamu open mic. Halo. Iya, gak ada suaranya ya.
Ya matikan. Nanti tolong kamu open speaker nanti. Jadi ini bedanya dua ini, satu yang ini punya VGA. VGA-nya itu biasanya untuk memproses gambar lebih cepat. Makanya kadang orang itu rela keluar duit gede-gede seperti ini agar processingnya lebih cepat. Biasanya lebih cepat, lebih kuat, lebih akurat. Biasanya seperti itu. Terus sensor-sensor yang bisa dipakai. Biasanya sensor yang mau dipakai itu apa aja untuk sehari-hari? Bukan sensor sih, modul sih. Jadi bisa modul kalian pakai itu ini input, model input, rata-rata input semua. Joystick, ini output, relay ini output. Biasanya kalau ini project yang kali ini kita akan menggunakan IoT sederhana seperti mematikan nyalakan lampu pakai relay. Tapi kalau misalnya nanti kalian cek-cek di internet tadi banyak kok, kira-kira hampir semua fungsi yang kalian butuhkan ada semua selain fungsi rasa lidah. Hampir semuanya ada, dari sensor penglihatan ada kamera, sensor buat suhu ada humidity sensor, sensor apa namanya? Sensor jarak tadi itu ini ultrasonic ini sebagai sensor jarak, dan juga kalau misalnya kalian takut gas bocor ada sensor ini biar bisa mendeteksi gas. Asap. Kalau misalnya kalian mau lebih ke hidroponik, mau ngeliatin kelembapan tanah, ada sensor untuk kelembapan tanah, ya ada macam-macam. Pokoknya hampir semua kebutuhan kalian tuh ada semua di sini. Kalian mau ngukur data apapun biasanya ada di sini semua. Biasanya. Kadang kalau misalnya nggak ada ya mohon maaf. Bukan saya yang buat soalnya. Terus kita ke demo. Oke. Jadi saya mau demokan salah satu contoh ini ya. Jadi kalau kalian lihat sini beberapa modul sudah siap di saya. Ini kita untuk Iya, PPT matiin dulu. Oke. Jadi udah kelihatan ya bawah sini. Oke, sudah kelihatan. Ntar saya rapi dulu. Jadi untuk sekarang ini saya mau praktikkan dua cara. Satunya itu IoT beneran pakai internet. Satunya itu saya cuma mau kasih lihat kalian kira-kira gimana cara kerjanya. Ada chat ya? Cara kerjanya terhubung ke net. Oke, Dava tanya, bedanya apa tuh Kak? Apa cuman bisa terhubung ke net aja? Yang mana? Not MCU sama Arduino. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk Not MCU sama Arduino itu beda gini. Kalau kamu lihat ya, ini kamera saya terlihat jelas kan nih? Oh, Net MCU sini. Ah, nih. Jadi sebenarnya ini sama dua ini sebenarnya bersaudara. Sebetulnya bersaudara. Kurang lebih. Soalnya mereka hampir memiliki fungsi yang sama. Jadi ini Not MCU ini, maaf agak hampur. Soalnya ditembalkan heatsink supaya nggak panas banget. Soalnya terakhir coba tanpa heatsink itu panas banget. Jadi kita takut dia rusak. Jadi ya kita menggunakan ini. Bedanya sama Arduino itu apa? Mereka nggak punya, yang Arduino ini nggak punya ISP ini, nggak punya modul Wi-Fi-nya. Jadi kalau misalnya kamu ingin connect ke internet, kamu harus menggunakan modul kecil tadi ini, modul kecil yang emas ini. Harus ada modul ini agar bisa connect ke internet, dan itu kalian harus solder lagi. Soldernya itu susah. Kalau misalnya kalian mau lebih gampang ya beli Not MCU ini. Kalau misalnya kalian mau langsung connect ke internet harus bisa pakai ini, atau biar boardnya kurang lebih sama kayak Arduino, kalian pakai D1. Jadi kalau kalian lihat bentuknya hampir sama ya, bedanya cuma ini di portnya doang. Ini type micro SD, micro USB. Yang ini pakai USB Type B, USB printer kalau misalnya kita sebut. Kurang ke tengah. Nah, ini colokan HP biasa, colokan HP zaman bahari. Kan sekarang udah Type C ya. Terus ada ini, ada USB Type B atau colokan printer. Kurang lebih hampir sama semua kok. Mereka juga punya microcontroller sendiri, portnya ada semua. Kurang lebih sama semua kok, cuman ini aja bedanya. Sebelum saya demo ada dipertanyakan nggak? Saya lupa juga soal sesi pertanyaan. Sorry. Kurang mundur. Oh ini. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak?
Kayaknya gak ada ya? Gak ada, oke. Tuh. Oh ada. Kak, untuk Wemos D1 itu kan pin analognya hanya 1 buah. Apakah ada cara mengubah pin lain untuk menambahkan pin analog? Wemos analog. Ini analog semua kalau Analog semua, harusnya ini analog semua. Ini bukannya analog semua ya? Ada 5 saat. Ada 5 sebenarnya. 5 atau 6 tuh. Perasaan saya semua ini analog semua ini, yang ini. Kelihatan nggak sih? Perasaan saya ini analog semua ini. Kalau coba kita cek internet dulu ya. Apa namanya? Output apa? Output pin out. Pin out. Wemos D1. Wemos D1 pin out. Itu. Oh, no connector NC. Oh, no konektor. Oh iya, kalau misalnya seperti ini sebenarnya ini ada nggak sih analognya? Ini ada, harusnya ada. Analognya sampai berapa? Pin out. Ini out juga. Coba pin out. Not MCU. Oh iya, not MCU. Monitoring komentarnya. Ini ada nggak? Cuman satu. Cuma satu ya. Ya, cuma satu. Ya, kalau misalnya kalian menggunakan apa namanya? Nah, tadi komentarnya hilang. Nah, ini. Pin analognya cuma 1 buah. Cara merubah pin lain untuk menambah pin analog, seingat saya nggak bisa. Nggak bisa kalau pakai di modul yang sama nggak bisa. Kalau memang mau pakai Arduino Uno. Ya, pakai Arduino kamu instalkan ini. Atau enggak kasih lihat gambar yang kecil, ESP8266. ESP2866. 82 sama ngomong. Apa? 8266. 82. Untuk balik. Nah, ini Ini modul ini. Iya, itu. Oh iya, jadi saya share screen lah ya, saya share screen. Ini tak. Share screen. Layar 2. Jadi ini kalau misalnya kamu enak connect ke Arduino-nya itu, pakai Arduino untuk analog banyak, kan Arduino ada analognya ada berapa nih? Ada 6, A1, A0 sampai A5. Kalian bisa konekkan ke sini. Ini bisa kalian konekkan ke Arduino. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih murah, alternatifnya yang kecil ini lebih murah, tinggal kalian solder aja. Kira-kira gimana? Kalau kalian bisa solder. Kalau nggak bisa ya saya sarankan jangan. Kabel aja. Disclaimer, kalau misalnya mau nyolder jangan dalam kamar ya. Bahaya. Ada lagi pertanyaan? Untuk analog kira-kira nggak cukup nggak kira-kira untuk analog ini? Pertanyaan analog ini. Kalau pengen lebih jelas lagi. Nah, lebih jelas gimana? Jelaskan lebih jelas. Ya lebih jelas lagi nih. Arduino kita kasihkan ini. Jadi bertanya, apakah Arduino jika tidak ada modulnya? Tidak ada modulnya. Arduino kalau ada modulnya ini biasanya kalau kalian mau coba programming paling mentok-mentok itu cuma nyalakan matikan lampu doang. Jadi itu kalau ada modulnya ya nggak bisa. Kalau kamu nggak punya modulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini masih share screen ya. Ya masih share screen. Kalau misalnya kalian nggak ada modulnya di Arduino ini, jadi ada. Kalau misalnya kamu mau ngetes doang, di sini ini ada LED. Kalau kalian di sini ada LED. Kelihatan nggak? Di sini ada LED. Kalau misalnya kalian mau programming, cuman pengen programming matikan nyalakan lampu sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya untuk mendeteksi sesuatu yang lain itu nggak bisa. Jadi karena nggak ada modul, nggak ada indra istilahnya. Tidak ada indranya ya, nggak ada indra keberapa gitu. Indra penglihatan, indra perasaan nggak ada. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dia cuma bisa nyalakan matikan lampu doang di sini. Jadi cuman modul yang tertanam sih cuman LED doang. Sampai sini ada apa namanya? Sampai sini masih ada nggak? Jelas nggak ini? Yang masalah ini? Oke. Jadi bagusnya gunakan yang mana Kak? Apa harus coding pakai software Arduino juga Kak? Ya, untuk apa namanya? Semuanya ini, yang ini, nggak termasuk yang ini beda sendiri kelasnya. Untuk semua ini, Nano, Arduino Uno, Nano, D1 sama ini, kalian bisa ngodingnya itu pakai, kata nggak sih? Nah nih, kalian bisa ngodingnya itu pakai aplikasi software Arduino. Kalau misalnya cari yang bagus-bagusnya ya, kalau misal tergantung konteksnya kemana. Kalau misalnya kalian cuma mau belajar doang, saya sarankan dosa cari yang bagus-bagus, soalnya bagus-bagus susah. Kalau misalnya mau belajar doang, saya sarankan kalian pakai 2 ini.
Arduino sama D1. Kalau misalnya mau cari yang kayak D1 lebih ramping, kalian pakai ini. Sebenarnya ada lebih ramping lagi sebenarnya, tapi udah konslet ya. Ya, konslet. Kurang lebih udah beda konslet. Kalau misalnya kalian mau mau belajar yang lebih advance lagi, ntar lu ya. Kalau misalnya kalian mau cari yang agak lebih advance lagi, kalian bisa pakai ini. Ini salah satu yang bisa jalankan AI. Kalau misalnya yang paling bagus yang saya punya sekarang itu, yang tangan saya sekarang yang lebih bagusnya ini. Yang ini yang paling bagus untuk sekarang. Soalnya ini punya hampir semua komputer ada di komputer kalian. RAM, memori SD sih. RAM, memori, GPU, port USB ini sama kabel LAN, colokan LAN port. Ini sebenarnya kalau mau paling bagus buat ini. Tapi kalau ini kalian nggak bisa ngoding pakai Arduino. Kalian harus ngoding pakai di dalamnya lagi. Jadi ini ada portnya, kalian harus connect ke monitor atau kalian connect ke VNA buat bisa kalian melihat di layar kalian, atau kalian langsung input di sini, kalian colok di TV atau monitor gitu, bisa kalian coding di tempat. Kayaknya itu cukup ya penjelasan. Kalau lebih bagus ya ini lebih bagus. Tapi kalau kalian mau belajar doang, intinya bisa connect internet, bisa baca data, ini lebih bagus. Dari ini. Yang nggak ada AI sama sekali ya, paling if else doang. Jadi izin bertanya, yang beda Arduino sama sambungnya tadi itu dengan Arduino Ethernet Shield apa Mas? Terima kasih. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang dikasih tahu sama Mas siapa tadi? Ini Mas Abdul Aziz Mubarak. Jadi kalau di Arduino itu yang pertama analog in-nya analognya ada banyak. Jadi analog ini gunanya itu sebenarnya lebih ke kalau misalnya penggunaan servo ya. Karena servo biasanya taruh di analog juga. Gunanya banyak gitu slotnya. Kalau misalnya pakai ini, slotnya cuma satu. Tapi kenapa saya lebih prefer ke sini? Ya karena saya nggak perlu pakai shield lagi. Kalau pakai shield ya agak ribet. Harus beli ini, harus beli itu. Mending sekalian satu paket gitu kan. Terus, bedanya dengan Arduino samping Ethernet tadi dengan Arduino Ethernet Shield. Ya bedanya cuma itu doang. Beda di di fitur doang. Kalau ini kalian harus beli shieldnya lagi. Ini harganya murah sih. Kalau kalian beli di Cina itu cuma 28.000 berapa gitu. Sama Arduino total 80 ribuan. Kalau saya beli ini 40.000 dapat dah. Untuk Mas Febian Saputra apa sudah jelas? Kalau misalnya belum nanti komen aja, nanti coba saya pindah ke selanjutnya. Untuk setiap board apakah ada batasan modul dipasang? Ada. Jadi saya present lagi. Di sini ya. Present, share screen, di screen 2. Share. Duh, enggak ada. Nah, ini. Kalau kalian lihat di sini nih, boardnya itu punya slotnya itu yang makin kecil makin kurang. Tadi pertanyaan tadi apa sih, lupa aku. Mana tadi itu? Dap, tadi coba kamu lihat komentar pertanyaan tadi apa tadi yang terakhir itu? Izin bertanya, setiap board apakah ada batasan modul yang dipasang? Oh ya, batasan modul dipasang. Jadi ini, kalau kalian lihat Arduino itu punya 13 port yang bisa kalian pasang modul. Ini Arduino Uno yang biasa. Kalau di Arduino Mega sampai 53 port. 53 port dengan 15 analog itu wow sekali. Kalau misalnya kalian betul-betul kayak mau buat robot yang bergerak pakai controller juga bisa sebenarnya. Jadi ya batasannya tergantung sama board yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai yang mini, jelas paling sedikit itu pakai mini, portnya dikit aja. Pakai yang nano lebih banyak daripada mini. Arduino Uno, Nano sebenarnya lebih banyak mini daripada Uno. Oh seriusan? Serius. Oke, terbalik. Oke, sorry. Nano lebih banyak daripada Uno portnya, tapi lebih kecil ya. Ya lebih kecil. Jadi si Uno ini, keuntungan dari si Uno ini dia memiliki sistem pengaman daripada si Nano. Jadi bedanya itu kayak
Oke, mungkin di Nano itu lebih banyak pinnya, tetapi dia tuh mudah terkena konsleting lah. Kalau misalnya kita salah-salah pin, biasa kayak tegangan 5 volt lah, kita terbalik masanya dia bisa konslet. Sedangkan di Uno ini dia masih ada sistem pengamannya. Jadi dia misalnya kita pasangnya terbalik, dia masih aman, dia langsung automatikal mati. Habis itu pas kita kembalikan lagi normal, baru dia nyala lagi. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Terus yang lebih banyak lagi portnya lagi ada Arduino Uno yang portnya sampai 13 itu. Dan kalau misalnya kalian butuh mode lebih banyak lagi, Mega. pakai Mega. Tapi seingatku masih ada yang lebih banyak lagi ya portnya ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Juga ada, soalnya Arduino sebenarnya ada banyak jenisnya nih. Bahkan sebelum Mega nih ada neneknya namanya Du. Arduino Du. Tuh jadul banget sudah itu. Terus ini untuk Arduino ya. Terus kalau misalnya untuk ini, untuk apa namanya? Bagian yang mirip komputer mini ini, dia ada namanya GPIO. Jadi ini hampir sama kayak port ini, tapi jadikan satu baris gini. Kalau kalian lihat gak ada bedanya sebenarnya ya. Portnya sama aja. Berapa? Sampai 18 port untuk modul, kalian bisa pasang modul 18 port, kurang lebih seperti itulah. Kalau salah ya mohon maaf. Stop sharing. Jadi komentarnya di mana? Komentarnya gelap. Nah ini. Untuk Mas Dapa, bukan Dapa kamu. Mas Dapa kira-kira ini masih udah jelas gak? Oke, tidak ada jawaban. Mungkin jelas Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sebelum saya lagi masih ada pertanyaan tentang ini dulu. Maaf izin bertanya, modul Raspberry Pi dan mini PC itu sudah ada OS-nya atau install lagi? Oke, jadi gini, kalau di Raspberry Pi itu, kalau komputer kalian adanya hard disk kan? Komputer itu adanya hard disk. Kalau Raspberry Pi itu, kalian pakai ini. Ini masih dipakai. Ini micro SD card. Ini kalian gunakan sebagai memori kalian. Jadi ini kami instalkan OS yang namanya Raspbian. Jadi ini kalau saya praktikkan, kayak takutnya nggak cukup waktunya. Raspbian ini kalian install di sini, kalian colok di sini, terus kalian power, kalian nyalakan connect ke monitor, atau misalnya kalian remote di laptop juga bisa. Dia bakal jalankan OS Raspbian. Untuk ini juga gitu, untuk ini juga sama. Ini namanya NVIDIA Jetson Nano. Jadi di bawah sini ini ada slotnya. Kalian masukin di belakang sini. Nanti dia juga bisa jalankan OS juga di sini. Nah, tapi OS-nya itu nggak cuma Raspbian. Kalau untuk Raspberry Pi ini ada namanya Android Things, Windows 10 IoT, ada Raspbian, ada kalau misalnya kalian mau buat konsol retro yang bisa main Pac-Man, Mega Man, dan kawan-kawan, bisa pakai RetroPie. Sama apa lagi ya, saya lupa satunya lagi itu. Ya itu aja singkat saya sih untuk OS-nya. Jadi OS-nya tuh lengkap banget sebenarnya untuk untuk dua modul ini. Tapi kalau untuk ini singkat saya ada OS-nya lagi sendiri dengan NVIDIA langsung. Dia pakai Linux, Ubuntu singkat saya untuk mengoperasikan ini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya harus diinstal juga. Terus tempat penyimpanannya ya pakai ini. Jawabannya ya singkatnya kayak gitu. Apa sudah jelas atau masih ada yang bertanyakan lagi? Jelas Mas, makasih. Teman-teman masih ada pertanyaan? Kita masih ada 30 menit. Sebenarnya untuk demonstrasinya ini paling 20 menit selesai ya. Iya. Kalau mau yang mana nih? Yang simpel aja atau yang simpel dulu lah. simpel dulu. Jangan kagetkan mereka dulu, kasihan mereka. Kayaknya udah gak ada yang bertanya deh. Jadi gini. Jadi kita bakal coba. Jadi ini ada modul halo. Jadi ini ada modul lampu. Kita bakal coba
pakai Arduino Uno dulu. Kita bakal pakai Arduino Uno. Jadi kita nggak bakal connect ke internet dulu. Connect ke internet itu nanti abis ini. Kita jelaskan kalian dulu gimana kontrol dasar untuk mengkasih tahu anak kalian tuh untuk melakukan apa yang kalian mau. Jadi ambil out of konteks ya. Ya ambil dari konteks. Jadi kita bakal kasih tahu dia untuk mengedipkan lampu setiap 5 detik sekali. Skripnya sudah ada ya. Skrip ini relay, ini Telegram. Ini nih. Oke, jadi saya share screen dulu. Saya kasih lihat kodenya seperti apa. Ini tak hide. Apa kok hide? Ya sudahlah. Oke, saya serahkan ke Dava. Dava lagi, ke Fajar. Oke. Jadi buah lampu ini pertama-tama buah lampu ini terhubung dengan modul relay, yang dimana relay ini adalah sebagai automatical switch. Dimana jadi pada saat dia ada tegangan low, dia akan mengaktifkan switch itu ke normally open. Sedangkan jika diberi tegangan low, dia akan kembali ke normally close. Nah, jadi kabel lampu ini saya sambungkan ke normally open. Nah, jadi si fase sama netral ini pertama fasenya saya langsung pasangkan ke sini, ke colokan. Sedangkan si netralnya ini saya pasang ke normally ke COM, lalu habis itu dari COM kita sambungkan ke normally close, normally open. Oke. Sama itu mau diprogram. kita program dulu. Ini programnya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan programnya itu? Ya, sudah kelihatan. Oke, sekarang tinggal kita pasang ke Arduino-nya. Ini Arduino Jelaskan Uno. Oh, saya jelaskan dulu satu-satu. Jadi maksudnya di pin 2 ini adalah bahwa si relay ini, untuk inputnya relay ini, dia berada di pin 2. Jadi pada saat kita colokkan ke pin 2, dia akan berfungsi otomatis. Jadi kayak kita nyuruh di pin 2, nyuruh relaynya nih. Habis itu kita kasih tahu pin 2 ini adalah sebagai output. Outputnya itu apa? Ya, relay itu tadi. Nah, lalu di void loop-nya nih kita beri perintah bahwa pertama pin 2 ini high atau kondisi dia mati. Sama mati, relay. Oh ya, relay sebaliknya. Dia mati selama 5 detik. Habis itu setelah 5 detik, pin 2 ini kita ubah low. Kita beri 5 detik untuk delay-nya. Nah, pertanyaannya kenapa kita kasih di void loop? Karena di void loop ini, di void loop Arduino ini dia akan terus memutar. Jadi walaupun programnya sudah habis di sini, dia akan kembali ke atas. Dan itu terus akan terjadi sampai kita matikan modulnya. Oke, kita langsung coba. Oh ya, pertama ini. Jadi di sini ada VCC, GND, sama inputnya. Jadi kalau kalian ingat dulu ya, jadi pin untuk pin untuk input outputnya itu ada di 2. Jadi ini tak stop dulu. Kalian fokus dulu ke kamera, kalian lihat dulu. Oke. Jadi kabel kuningnya ada sebagai inputnya untuk perintah nyala matinya kan si relay ini. Sedangkan 2 ini adalah power relay-nya nih. Jadi modul relay-nya juga membutuhkan power, yaitu di sini, yaitu untuk VCC dan GND-nya. VCC itu adalah positifnya, sedangkan GND ini adalah ground-nya atau negatifnya. Oke, kita pasang. Pertama kabel kuning ini kita kabel kuning ini nyambung ke kabel kuning male karena kita nggak punya male female, jadi kita langsung begini aja. Kita alternatif, kita pasang jadi male ketemu male, jadi male female. Jadi ini dia kalau kita lihat di sini dia adalah male, jadi kita membutuhkan konektor female. Ini. Habis itu karena si Arduino ini memiliki konektor female, jadi kita membutuhkan sambungannya adalah male. Jadi karena kita female, jadi kita alternatif pakai female ke male. Nah, saya sambung lagi. Nah, jadi pertama si inputnya ini lari ke pin 2. Di sini kan jadi muncul pertanyaan, kenapa nggak di pin 0 atau pin 1? Karena di pin 0 dan pin 1 itu adalah suatu jalur serial. Jadi di mana kalau misalnya kita mau ngeprogram, lebih baik kita tidak menggunakan pin 0 dan pin 1. Jadi pada saat kita masukkan itu tidak terganggu apa-apa. Kalau misalnya kita berikan contohnya kayak suatu modul ke pin 0 dan pin 1, itu
itu bakal mengganggu si Arduino ini untuk mengupload programnya. Jadi kita bakal cabut lagi, habis itu masukkan uploadan programnya, baru kita pasang lagi. Jadi lebih baik langsung to the point aja tuh di pin 2. Nah, habis itu kita sambungkan merah ini ke hijau. Hijau ini ke volt 5 volt karena tegangannya 5 volt, dan juga ini relay ini sebenarnya bisa digunakan untuk 3,3 volt, cuma kita karena di sini ada 5 volt, jadi kita pakai 5 volt aja. Karena wajarnya dia pemakaian 5 volt. Kita sambungkan 5 volt di sini. Sedangkan kabel biru ini GND-nya kita sambungkan ke pin GND. Oke. Kita sambungkan konektor USB Type B-nya ini ke Arduino. Kita sambungkan ke laptopnya ini. Sambung. Kita cek. Ini kita sudah upload ya. Jadi kalau misalnya kalian awal-awal itu ikutin dulu ini. Jadi kalian ke tools, terus kalian ke board. Ke board. Kita ubah dulu ini karena dia ke Node MCU, kita rubah ke Arduino Uno dulu. Oh, share screen ya. Share screen. Oh iya, share screen. Iya. Screen 2. Iya. Ya, kita share. Oke. Kelihatan kan layarnya? Kelihatan. Oke. Oke. Yang pertama kita ke tools, kita cek dulu. Kita menggunakan modul yang mana? Di sini kan kita karena menggunakan Arduino Uno, jadi kita ke board, ke Arduino ini, kita pilih Arduino Uno. Lalu untuk portnya kita pilih, di sini ada port 8 itu Arduino Uno, kita klik. Nah, itu kita upload. Ini cancel ya, stop kamera, terus buka kamera di sini. Jadi kita nggak perlu share screen, matikan share screen lagi. Oke. Sudah. Error. Kenapa ini errornya? Kita cek. Itu sudah betul tadi itu scriptnya. Harus jangan tanya lagi. Sesuatu kan Apa? Langsung error. Karena keluar hapus kontak. Portnya. Ya. Ini bukan port itu, port di sini. Ini yang salah scriptnya tadi itu. Ya. Kasih nama Arduino test 1. Kita rubah ke sini namanya. Kayaknya ada kesalahan teknis. Seingat saya sebelum ganti versi tadi bisa, datang nggak bisa. Coba pakai script tadi aja. Unexpected unqualified before memory consent. Kamu apa kan tadi? Buku. Ganti aja harusnya. In pin 2 sebagai output for loop N-nya.
Tuh, delay 5.000 belakangnya titik koma. Oh, ya. Nah, bisa. Ini jadi sudah upload kembali ke kamera. Nah, jadi dia delay di sini 5 detik. Jadi setiap 5 detik dia akan switch. Oke, colokan. Ini colokannya. Ini saya colok ke listrik. Enggak meledak. Nah, ini salah satu guna relay. Jadi 5 detik dia nyala. Nah, nyala, mati. Nah, jadi singkatnya kita tuh menyuruh Arduino Uno ini agar bisa relaynya ini kan kisahnya dia itu kayak memutuskan dan menyambungkan aliran listrik tadi ini. Kita ini menyuruh untuk Arduino ini agar bisa nyala selama 5 detik, kemudian mati selama 5 detik. Kurang lebih seperti itulah gampangnya lah. Ini yang tanpa internet ya, jadi ini bukan IoT kisah ini, cuman kayak main-main sama modul doang. Kalau misalnya untuk IoT-nya itu kita lebih menggunakan Not MCU ini. Oke, kita sambungkan lagi ya. Lepas saja nih. Oke. Jadi urutannya sama. Jadi ya urutannya sama kurang lebih aja di sini. Cuma bedanya untuk pin inputnya di sini kita menggunakan D0. Jadi D0 ini dia lebih ke apa namanya? Port 1. Port 2. Port 16. Port 16 ya. 16. Jadi di port 16. Kalau saya nggak salah ingat tuh jadi raw-nya tuh di port 16. Sedangkan ini sisanya itu adalah sama masih. Cuma bedanya di sini di Arduino kan Not MCU ini dia tidak memiliki pin 5 volt ya, maksimal 3 volt di sini. Kelihatan nggak nih? 3 volt. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, sama-sama. 3 volt di sini. Jadi jadi dia cuma mensuplai tegangan cuma 3 volt saja. Tapi untungnya relay ini masih berfungsi lah walaupun hanya menggunakan 3 volt. Oke, kita sambungkan saja. Merah ini ke 3 volt. Lalu si coklat ini ke GND. Sedangkan yang kuning ini, yang inputnya tadi ke D0. Ini D0. Oke, sip. Itu mana yuk? Coding. Oh ya, bentar. Codingnya. Nah, ini adalah codingnya. Jadi jelaskan satu-satu dulu dari atas ini. Jadi kita itu sebenarnya gini ya, kita tuh menggunakan bot dari Telegram, ya. Jadi karena ini modul WiFi, kita harus menggunakan string SSD dan password dari password dari hotspot saya. Ya, nama hotspotnya traktir aku dan passwordnya ya Burger King. Ini dikarenakan efek lapar. Oke. Jadi kita buka browser dulu, browser. Yang Not MCU. Ini. Buka Telegram. Nah, jadi kita jelaskan dulu bot father sama ID bot. Oke. Yang pertama, ini kan share screen kan? Oke. Iya, yang pertama kita pernah membuat bot. Nah, di sini kita beri nama bot. Kita membuat botnya di bot father. Ya, pertama kita klik beri komen new bot. Lalu dia bertanya, mau dipanggil apa botnya ini? Kita nyebutnya tes 1. Nah, setelah itu kita milih username si botnya ini, yaitu tes 1 bot. Nah, ini sudah terpakai, kita ganti, dan masih terpakai, jadi kita ganti ini, lampu chatbot. Jadi ini adalah username-nya. Nah, setelah terbuat, kita akan diberikan bot father sebuah token. Ini tokennya untuk botnya, dan ini botnya. Botnya ini adalah tes 1, dan ini adalah percobaan sebelum kita mulai tadi, karena takutnya kesalahan teknis, jadi ini percobaannya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi setelah kita bikin bot father, kita bakal mikir tentang sistem keamanannya. Kalau seandainya si botnya kita ini bisa diakses oleh orang, bagaimana caranya sistem keamanannya? Jadi biar kita aja bisa akses. Jadi kita menggunakan ID bot. ID bot ini apa sih fungsi ID bot nih? Jadi fungsi ID bot ini adalah untuk mendapatkan ID kita lah. Jadi ID Telegram kita nih
Jadi contohnya di sini ada Telegram Telegramnya Richard nih, ini ID-nya. Jadi si modulnya ini si botnya ini hanya bisa diakses oleh ID ini dengan ID ini. Jika ada orang akses ke botnya dengan ID yang berbeda, dia akan memberikan program komen lain. Jadi contoh ya, kalau misalnya kan ini kan saya yang punya nih botnya nih, menggunakan ID dari saya, botnya itu patuh aja sama saya. Ketika saya pergi ke sini, ketika teman saya Dava mau coba akses botnya, bakal ditolak. WA aku kenapa mati? Telegram aja. Oke, via Telegram aja. Ya, via Telegram aja. Ya, Telegram aja sudah. Oke. Nah, jadi pertama ini pas kita nyoba kan bahwa si orang ini masih bisa masuk ke bot kita walaupun bukan kita yang akses. Nah, jadi saya tambahkan program dan sekarang jika Dava mengaksesnya, maka jawabannya adalah ini. You are not the owner of this bot. Jadi dia nggak bisa akses tentang lampu kita ini. Jadi yang bisa akses cuma si Richard aja, Telegramnya Richard aja. Oke. Jadi pertama ini ada tokennya. Tokennya ini kita dapatnya dari Botfather. Dari Botfather ini. Jadi ini mana ini? Belakang itu kurang. Oh, lagi. Oke. Botfather. Jadi ini token kita copy ke codingnya ini di sini. So untuk ID-nya tadi juga dari ID bot kita ambil di sini. Nah, untuk lampunya kita tahu tuh di D0 itu kan dia row-nya pin 16. Jadi kita klik di sini kita tulis di sini 16 sebagai pinnya. Habis itu kita panggil serial begin untuk ngecek di sini serial. Dia menggunakan port rate-nya 115.200. Habis kita minta dia serial print untuk starting ke Telegram bot. Habis si MyBot ini ngecek konektivitas si Wi-Fi-nya, SSID dan passwordnya. Habis set Telegram tokennya kita pakai tokening ini. Habis itu jika konektivitas bagus, maka serial print akan bilang connection oke. Tapi jika sebaliknya, maka dia bilang not okay. Nah, habis itu gini, pin mode lampu ini sebagai output dan ya kita minta lampunya ini mati pertama. Jadi di lampu high. Karena di relay ini jika dia high, dia akan mati ke normally close. Sedangkan jika low, dia akan normally open. Oke, kita ke void loop. Nah, jadi jika ada message, jadi if my bot get message, kita cek apakah sender ID-nya itu sama dengan ID. Jika ya, dia akan lanjut ke bawah sini. Sedangkan jika else, dia akan mengirimkan sender pesan seperti ini. You are not the owner of this bot. Nah, jadi pada saat tadi Dava mencoba mengakses si bot itu, dia akan memberikan pesan ini. Oke, lanjut. Nah, jika sudah ini ID-nya Richard masuk. Nah, habis itu kita minta pesannya on. Jadi digital write lampu low. Jadi mengaktifkan si lampu. Habis itu dia mengirimkan pesan LD is now on. Jika si Richard mengirimkan pesan off, maka si relay ini akan diberikan tegangan. Inputnya diberi tegangan atau digital write lampu high. Habis itu mengirimkan pesan the LED is off now. Atau relay ini belum dirubah. LED ini jadinya relay. So jika bukan on or off, maka si reply-nya itu bahwa menyuruh kita untuk ketik on atau off untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, di 500 nih untuk agar dia tidak bertabrakan. Kalau misalnya kita nge-spam on, jadi dia masih bisa membaca. Oke, kita back. Kita sambungkan. Ini membuktikan kalian kalau misalnya kita nggak konekkan ini ke komputer ya. Kan kalau kalian menggunakan Arduino, kabel Type B ini, pakai kabel ini,
Ini kalian itu programnya langsung ke komputer sini. Jadi dia langsung baca yang ada di komputer. Kalau di sini kelebihannya, saya bisa nyalakan pakai power bank. Power bank atau adaptor. Pokoknya HP, charger. intinya bisa konekkan lah. Konekkan HP lah. Oke, kita sambungkan. Jadi ini nggak connect ke komputer ya. Jadi dia nggak bisa ambil data dari komputer. Oke. Belum kecolok. Benar, betul. Dia off. Enggak, belum kecolok ini. Oh ya. Meledak kan? Enggak. Oke. Nah, sekarang untuk apa tuh? 2 gitu. Oh iya, kamu aja. Aku aja. Jadi gini, jadi saya bakal cek Telegram. Cek Telegram. Gini aja, kasih geser ke samping terus Telegram. Iya, itu. Telegram. Ya. Telegram. Oke. Nah, ini buat kita ya. Jadi ini udah nyala belum? Belum. Ini kita kan kondisi awal kan kita minta kan mati. Jadi dia off. Bukan ini. Oh, sudah nyala. Udah nyala, ini udah nyala. Nah, sekarang kita misalnya kita nggak tahu mau nulis apa kan, kita tulis start dulu. Ini makan waktu scroll bawah. Ya. Ini makan waktu agak lama ya. Jadi servernya ini bukan di dekat sini. Kita karena kita menggunakan internet, kita pakai server di luar. Jadi kalau kita hitung tadi itu kira-kira delay-nya itu sekitar 6 detik. 6 detik. Oke, sekarang kita sudah diberitahu kan untuk try light on or light off untuk menyalakan dan mematikan lampunya. Oke. Hati-hati. Jadi kalau misalnya kita ketik light on. Udah klik on. Nah, Aduh, silau. Jadi lampunya bakal menyala. Sedangkan jika kita klik off, nah, jadi dia akan mati. Nah, itu lah. Nah, dia mengirim pesan juga apa tuh? Jadi dari sana juga memberikan pesan, oh si lampu ini off now. Oke. Ini kalau misalnya kalian mau implementasikan di rumah, kalian tempel aja apa namanya ini di atap kalian. harus colok ke listrik, harus connect ke internet. Kalau ada wifi ya konekkan ke wifi aja bisa. Kalian tinggal kontak Telegram, kasih tahu botnya off on. Kalian nggak perlu kotak lagi. Itu salah satu keunggulan dari IoT ini. IoT. Jadi membuat manusia lebih malas. Ya, dan juga kalau misalnya istilahnya kita bisa keluar pergi ya, berjalan lah ke luar pulau atau kemana, di mana kita tidak ada di rumah. Habis itu kita mikir, oh ini di rumah ini udah malam. Kita untuk menyalakan lampu kan bisa langsung dari Telegram. Jadi misalnya kita di Jawa, rumah kita di Kalimantan, kita bisa langsung akses untuk mengakses ini. Jadi kita tinggal tekan on saja. Bentar. Nah, dia akan menyalakan lampu. Matikan silau sakit apa? Oke, off. Jadi ini pembuktian lagi ya. Ini kabel nggak ada koneksi sama sekali ke komputer. Ini langsung ke apa namanya? Langsung ke colokan. Langsung ke colokan. Colokannya ada di sini. Nggak bisa dibawa, tegang banget. Gini. Enggak, gini aja. Ya. Gini ya. Coba share screen-nya matikan. Sesuai. Nah, di sini. Oh, di zoom. Aduh, salah. Zoom. Di Zoom stop share. Jadi coba saya share screen. Kamera. Nah, putar. Ya bisa diputar. Ya putar aja HP. Ya udah putar aja HP-nya. Ada muka aku di situ. Kecil ya? Ya udah share kamera aja dah. Kita matikan share kamera. Jadi gini. Ini susah ya. Kalau ada dapat. Ini kamu lihatin di situ. Oh ya. Jadi ini colokan, ini langsung ke relay. Mohon maaf, jadi kita berantakan. Ke relay, langsung ke relay. Oh ini lampu. Langsung ke lampu. Dan salah satu sumbunya ini ke relay. Ini ke relay, dua-duanya ini ke relay. Baru dia connect ke lampu. Dada sama sekali port yang colok ke laptop HDMI, hard disk sama casan.
Jadi langsung aja ini langsung dari colokan. Langsung ini dia ngebaca dari sumbernya dari sini, dari powerbank ini. Powerbank ini nyala. Powerbank. Untuk aktifkan si ini aja, si Note MCU-nya nih. Kurang lebih ya seperti itulah untuk otomatisasi. Oh ya. Sekarang kita ngetes untuk bagaimana jika Dava yang pesan. Kan sudah dikasih lihat tadi. Nggak apa. In real time. Ya, in real time. Apa? Share screen buat apa? Salah yang dimaksud. Oke, jadi coba buka Telegram. Coba ya buka di tes 1. Coba kamu /start. Langsung aja, 7 poin langsung aja, mesti langsung aja. On off gitu. Iya. Ini ada. On. Nah. You are not the owner. Jadi cuman karena adanya ID itu. bot tadi itu, kita bisa men-secure ini agar teman kita bisa pakai. You are not the admin. Oh nyala aja tamu. Sudah mati. Sini Kamera mesti nyala sharing. kok. Oh iya, kamera mesti nyala. Oke. Share lagi ke screen 2. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Ini yang IoT banget. Oke. Ganti host lagi. Kembali ke saya. Wih, kita udah lebih 2 menit sebenarnya dari jadwal. Apa-apa. Jadi semoga dengan ini kalian bisa intinya bisa tahu, paham dulu tentang dasar-dasar IoT seperti apa, cara implementasikannya, kegunaannya agar bisa lebih malas lagi daripada sekarang pada saat di karantina. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan, kayaknya pasti ada sih. Banyak. Jadi udah bisa on speaker ya saya ya. Atas. Oke, izin bertanya. Salah sambung port bisa terjadi short kebakaran modul. Oke, saya mau cerita. Aku on cam dulu ya. On cam. Oke, on cam. Kelihatan nggak muka saya? Sebenarnya kamu udah on cam sih. Lain itu share screen untuk matikan. Mati dulu kamera. Udah, oh ya harus matikan kameranya. Iya, saya lupa. Maaf. Ini minimize. Nanti nyalain lagi yang di Zoom. Oke, zoom. Kelihatan muka saya? Oke. Ya, sip. Kontrol mengatakan ya. Jadi ini adalah DHT11 atau yang biasa bahasa Indonesianya, bahasa non programmingnya itu sensor temperatur agar kalian ini nyala nggak mic-nya sih? Enggak. Oh nggak nyala, belum join audio. Oke. Hampir. Jadi ini saya salah port. Pak warna aja lah, repot ada apa juga. Dan jadi ini halo. Oh, jadi ini DHT11. Jadi saya barusan tadi malam ini cuma mau ngetes doang. Iki kebakar panas short. Jadi kalau kebakar kayaknya enggak sih, lebih ke panas sih. Kebakar mungkin bisa ya, bisa kebakar. Kebakar bisa. Jadi belakangnya sampai meleleh. Kalau kalian belakangnya ada dent. Nggak tahu mau seperti ini atau gimana. Tapi pas saya coba tadi pegang, waktu saya tahu sistemnya error, saya pegang panas. Kayak saya megang panci. Panci yang lagi masak. Lumayan panas. Jadi ya kalau misalnya salah port, apalagi kalau misalnya port salah port atau terbalik. Kalau terbalik biasanya nggak baca sih. Enggak, dia bakal konslet juga. Terbalik konslet juga. Ya, kayak nano tuh kan pada saat nano tuh dipasang, kalau misalnya kita tidak menggunakan untuk portnya kan tidak menggunakan USB, kita langsung pakai V-in, kita terbalik itu bisa konslet. Jadi por asap. Por asap. Nah, itu jawaban untuk Mas Febriansyah Putra ya. Jadi ya kalau untuk sambungannya itu lebih baik diperhatikan dulu sebelum sambungan ke listrik. Oke. Selanjutnya dari Hikmah Hidayani. Kak, demo kedua ini untuk apa Kak ya? Jadi yang pertama itu tadi saya demonstrasikan, saya itu memberi perintah langsung di laptop. Perintah langsung, jadi kalau misalnya dia
dia tuh nggak bisa kita kontrol secara wirelessly. Kita harus program lagi satu persatu di sini. Misalnya saya mau nyalakan, saya harus ketik nyala di laptop tanpa ada jaringan internet. Jadi kalau misalnya ini apa namanya tanpa internet bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Tapi kalau misalnya saya seperti dibilang sama Fajar, saya di Pulau Jawa gitu mau matikan lampu di Kalimantan nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena ya dia lokal, biasanya lokal. Yang kedua, yang barusan tadi saya presentasikan ini, kita matikan, aku takut terbakar nanti. Sudah mana? Yang ini, yang barusan ini tadi nih, yang kedua ini dia bentuknya wireless. Kita menggunakan jaringan, kita menggunakan bot atau robot, gampangnya robot Telegram agar bisa memerintahkan secara wireless untuk apa namanya dia ini mereka tuh nyalakan lampu. Jadi sistemnya itu saya kirim ke Telegram, nanti dia itu nangkap pesan di Telegram dan dia baca ID-nya berapa. Kalau misalnya ID-nya sesuai, maka dia akan menjalankan perintah yang saya berikan. Kalau tidak sesuai, seperti Dava, tidak bisa connect. Waktu ditanya siapa Anda? Ya, Anda siapa? Ngapain Anda minta saya? Emang Anda siapa? Gitu. Not MCU plus MicroPython bisa nggak tuh Kak? MicroPython coba. Kalau misalnya Arduino itu pakai Python bisa. Sebenarnya kalau Not MCU ini kayaknya kurang lebih sama kayak Arduino. Iya kurang lebih. Ya. Kurang lebih sama kayak Arduino. Jadi kayaknya bisa. Itu alatnya bisa pakai aplikasi selain Telegram kan, misal seperti WhatsApp buat ngeliin. Ini juga. Jadi ini salah satu bot. Ini baru salah satu bot. Masih ada ratusan bot lagi. Sorry. Ini API. Ini sebenarnya kita menggunakan Telegram. Kenapa? Kan pasti ada yang bertanya, kenapa kita menggunakan Telegram? Kenapa kita menggunakan WhatsApp? WhatsApp atau yang lainnya, atau misalnya kayak Facebook atau apa kan? Karena di Telegram ini dia memberikan domain lah di botnya itu, jadi dia memberikan domain khusus. Jadi kita nih istilahnya kita punya server tersendiri lah. Nah, jadi lebih enak untuk berkomunikasinya menggunakan Telegram. Kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp, kita bakal mengalami hal yang kayak lebih ribet lagi lah. Kita harus cari tahu tentang servernya WhatsApp, atau bagaimana untuk komunikasinya, atau bagaimana cara bikin botnya. Kalau di Telegram kita tinggal minta aja sama bot father, dan ya langsung dibuatnya sama bot father. Lalu kita langsung diberikan token, ya tinggal pasang aja. Nah, terus juga ada API yang namanya Antares. Jadi saya sudah bergelut dengan Antares, sudah pernah bergelut dengan Antares. Jadi dia itu API dari Telkom, bisa memerintahkan langsung juga ke ke modul-modul IoT ini. Jadi contoh seperti ini. Misal nih, saya menggunakan ini dah, terbakar dah. Contoh. Misal saya ingin mendeteksi suhu menggunakan Raspberry Pi. Saya connect, anggap aja saya terconnect, anggap aja lah terconnect lah. Jadi saya tuh bisa mengirim data dari sini ke Antares. Jadi Antares itu bakal mengambil data dari sini. Oh, terbalik. Ini bakal mengirim data ke Antares, dan kita bisa mengambil datanya itu dari Antares. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian ingin membuat aplikasi Android, Android ini bisa mengambil datanya dari Antares. Jadi bisa ngelihat di Antares itu bisa ngelihat data apa yang sudah diterima sama ini, selama dia terkonek ke internet. Itu. Jadi kalau untuk WhatsApp belum pernah saya coba sih, tapi selain Telegram pasti ada kok API yang bisa memberikan kontrol langsung ke sini, atau bisa meminta data langsung dari sini. Sebenarnya Antares bisa memang. Terus kalau mau Kak mau nanya, kontrol bisa bikin kontrolnya sendiri atau custom, misal dalam bentuk website atau aplikasi Android jenisnya? Bisa. Jadi sangat bisa. Mau kasih contoh? Contoh apa kamu buat website itu? Itu lain, itu berita. Itu website itu aplikasi berita. Beda. Jadi gini, kalau misalkan pakai aplikasi Android, kalian bisa pakai Antares. Itu kalau misalnya kalian yang lebih advance lagi, mau repot-repot dikit. Yes. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Android, kalian nggak buat tapi kalian pakai aplikasi Android. Contohnya Telegram tadi itu. Telegram salah satu contoh untuk mengontrol melewati aplikasi Android. Jadi dia lebih mobile. Dan juga kalau misalnya kalian pakai website, sebenarnya bisa. Kalau misalnya domain apa kamu mau pakai itu? Itu bukan domain ya? Bukan. Jadi kita jadi si Not MCU-nya ini kita gunakan kita beri perintah untuk mengeluarkan hotspot. Nah, habis itu dari hotspotnya itu kita minta IP-nya kan untuk
Jadi dia kayak ngebikin tempat sendiri ya khusus di IP-nya itu. Lalu dari IP itu nanti kita diberitahu komunikasi serial. Dari serial tuh baru nanti muncul IP-nya, kita masukin pada saat kita terhubung ke si NodeMCU ini hotspotnya. Nanti kita bisa masuk ke situ. Nanti ada tulisannya kita kayak pembuatan website HTML yang dasar ini, kayak tombol ada on off, itu bisa. Ya kalau buat sendiri custom ya gampang lah. Tapi kalau misalnya kalian mau mau belajar tentang kontrolnya ini, kayak saya sarankan kalian belajar API-nya Antaresnya Telkom. Jadi kalian ketik kalau Antares kalau bintang di angkasa, bintang di langit. Kalau misalnya kalian ketik Antares Telkom atau Antares API IoT gitu, ada page namanya Antares. Itu adalah sebuah kayak gimana ya? Kayak kalian itu bisa mendesain sebenarnya? Data grabber. Terus kalian juga bisa menggunakan Firebase. Jadi menurut pengalaman saya dan teman-teman saya membuat sebuah modul yang saya bawakan lomba yang bernama Sentra I. Jadi dia ini menggunakan Raspberry Pi ini karena bentuknya kecil, tidak sebesar ini. Kami menggunakan Raspberry Pi ini agar bisa mendeteksi benda apa di depannya menggunakan kamera dan juga earphone. Jadi ketika kamera itu mendeteksi depannya, misal nih, kan kalian tahu depan saya ini ada laptop, ada layar monitor. Ketika kamera menangkap di depan ada monitor, dia bakal ngomong ke earphone. Dia bakal kasih perintah ke earphone, kasih tahu, aku tadi ngeliat ini loh. Kasih tahu usernya, nanti earphone kasih tahu, di depan ada monitor. Nah, itu bisa kalian data lewat Antares. Dan untuk monitoring dan kontrolnya itu, dia tuh bisa kalau misalkan mau ngontrol langsung, kalian bisa mengambil data dari Antares, nanti Raspberry Pi baca data di Antares, nanti bisa melakukan sesuatu. Tidak ada yang ambil grab data. Tapi kalau misalnya dia ekspor data, kalau misalnya mereka ekspor data, dia bisa ngirim data ke Antares dan kalian tuh bisa mengakses di Android dengan cara mengambil data di Antares itu ke Firebase. Dan Firebase itu datanya kalian ambil ke aplikasi Android. Jadi aplikasi Android itu mengambil data di Firebase, Firebase ngambil data di Antares ngambil data di Raspberry Pi. Ya agak ribet, tapi ya memang seperti itu bentuknya. Mau tanya Kak, bisa ini tadi. Izin bertanya Kak, cara agar 2 atau lebih device punya akses menyalakan lampu gimana? 2 atau lebih device nyalakan lampu bagaimana? Buat-buatnya 3? Iya, bisa. Buat 3 bisa. Atau kalau saya mau ID-nya yang perbanyak, jadi kita bikin kayak list di situ. Jadi ID-nya yang bisa cuma 3 orang misalnya gitu. Bisa, itu kalau kamu mengimplementasikan yang tadi kita praktekkan tadi tuh menggunakan Telegram bot, paling gampang seperti itu. Tapi kalau misalnya mau lebih ribet lagi, kalian bisa program ini agar bisa ada aplikasi Android-nya, dan ini sebagai anak aja, jadi ini sebagai kakak, ini sebagai adik. Misalnya adiknya ada 3. Ya, Jadi kakak aja ini bisa memerintah 3 adik ini untuk ngapa-ngapain. Itu salah satu metode yang belum pernah saya coba, tapi katanya bisa. Tapi memang harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Mas, izin bertanya, Project IoT menggunakan Raspberry Pi, keyword di Google apa ya? Demo bisa tadi sambungkan ke Raspberry Pi. Kalau saya sambungkan ke Raspberry Pi, atau saya ini fresh install, saya baru ulang, saya masih belum ada VNA-nya. Saya nggak bisa presentasikan karena juga modul Sentra I-nya itu di bawah teman saya sama Rinda. Jadi kalau misalnya mau demo gampang ya di Raspberry Pi itu apa ya? Apa ya demo gampang? Banyak sih demonya. Banyak sebenarnya sih kalau misalnya kalau misalnya pada umumnya ya kita pakai Raspberry Pi ini buat AI gitu. Tapi juga bisa buat Oh iya, satu, agrikultur. Jadi saya waktu tempo hari itu lomba Gemastic itu salah satu finalisnya itu menggunakan Raspberry Pi untuk bisa quality control. Kalau misalnya kalian mau enak itu tanpa AI itu proyek tanpa AI ya. Karena rata-rata AI semua sih. Karena biasanya untuk pengontrolan itu kita menggunakan Raspberry Pi untuk yang lebih advance.
Biar Jadi untuk basic-basicnya biasanya kita hanya menggunakan Arduino karena di Arduino ini kan dia lebih kayak yang lebih basic lah, kayak ya paling enggak ya robot-robot kecil atau enggak ya alat-alat kayak membaca kesuburan tanah atau apa ya kurang lebih seperti itulah. Jadi biasanya untuk Raspberry Pi ini lebih kayak robot-robot yang lebih advance, kayak misalnya kayak apa ini ya? ada nih, Raspberry Pi Project. Ada. Kalau misalnya cari di Google Raspberry Pi Project sebenarnya banyak sih, dari game, website, robot. Ternyata seru robot ya. Jadi seru robot. Oh iya. Jadi yang pada umumnya bisa dilombakan itu ada namanya line follower robot. Jadi itu menggunakan sensor yang bisa deteksi apakah ada garis di bawahnya terus dia ngikut gitu. Itu biasanya paling dasar banget. Itu gampang. Menggunakan fotodioda. Jadi fotodioda ini kan di sampingnya ada LED juga. Jadi dia LED ini memantulkan cahaya, di bawahnya kan garisnya hitam, terpantulkan harus dibaca oleh fotodioda. Jadi itulah gimana caranya dia mendeteksi bahwa di bawahnya ada line. Ada juga kemarin tuh robot line avoider. Ya, jadi dia ada apa tuh? Dia tuh line-nya tuh betul-betul kayak bentuk arena. Nah, jadi robotnya ini ngikuti arena itu, jangan sampai kita ngelewati si line itu. Jadi pada ada line, dia belok. Itu yang nggak ada AI-nya. Yang nggak ada AI-nya. Kalian juga bisa buat remote RC. Yang mana? Mobil RC, mobil remote control. Jadi kalian itu sebenarnya ada lomba di sebelah New Zealand tuh, di mana kemarin tuh? Sebelah New Zealand itu. Sana Robocon. Ya, Robocon itu lokasinya di sebelah New Zealand. Jadi dia itu kalian buat robot rugby. Robot rugby. Jadi kalian harus bisa mengendalikan robot dari ini agar bisa menangkap sebuah rugby. Iya. Ya, kalau mau sih ada kok videonya di YouTube kalau misalnya mau lihat gimana perlombaannya. Itu terus aja Robocon. Seru kok. Seru. Jujur seru, nontonnya seru. Dan bisa ngikut tapi kalau ngebuatnya tuh ya dompet kering. Dompet kering sama waktunya bakal lama. Iya, waktunya bakal lama. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita coba kita ke sana ya. Iya. Jadi apakah bisa mengakses dua atau lebih device yang punya akses? Oh, iya, bisa. Bisa. Dua atau lebih device untuk bisa mengakses lampu ya bisa sebenarnya pakai atau gini aja gampang ya. Jadi coba saya share screen lagi. Tadi kalau misalnya kalian di screen-nya, kita salah tangkap pertanyaan tadi sebenarnya. Salah tangkap kita pertanyaannya. Astaga, sorry. Saya baru baca lagi. Mana tadi relay diagram. Nah, ini kalau misalnya kalian mau banyak bisa ini dihapus aja. ID dihapus. Jadi kan jadi program if-nya ini. Baik. Nih. Jadi pada saat awal itu kita tidak menggunakan ID ini. Nah, share gitu. Ya. Jadi dia dia menggunakan ID ini. Jadi dia langsung jadi pada saat si botnya menerima pesan, pada saat dia on, dia langsung nyalakan lampu. Dan pada saat dia off, dia akan mematikan lampu. Nah, itu seperti ada demonya sih. Mana tuh? Telegram tadi. Ini. Telegram. Dapat. Nih. Jadi pertama itu kan pada saat dia tidak menggunakan ID, dapat ini masih bisa menyalakan dan mematikan lampu. Nih dia. Pada saat dia bilang off, langsung off. Dia on, langsung off lagi nih. Ini dia Dapat ini nge-spam. Jadi dia langsung cepat gini. Jadi bacaan pengiriman juga lambat. Habis itu saya mikir kan, terus bagaimana nanti kalau misalnya dia bertanya untuk sistem keamanan. Jadi saya tambahkan untuk ID ini. Nah, jadi pada saat Dava on-kan lagi, dia tidak bisa untuk akses si botnya ini. Si Node MCU-nya ini. Iya, jadi ini hanya berupa kunci. Kuncinya bisa kamu lepas. Jadi pintu tanpa kunci lah. Ya. Gambarnya seperti itu. Jadi pintunya dilepas kuncinya dihilangkan, dilempar. Cuma aja. Aman. Kalau misalnya mereka tahu kamu punya botnya. Ini botnya yang ini. Kalau misalnya kalian tahu ini, sebenarnya ini harusnya kita nggak kasih tahu sebenarnya sih. Nggak masalah. Harusnya kita sensor, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita juga nggak pakai lagi nanti. Ini kita hapus. Tidak banyak. Ya, kalian bisa hapus ini dan banyak device yang bisa kontrol ini. Simpelnya sih gitu sih. Tapi kalau misalnya memang pengen yang lebih dari satu lah, misalnya kayak 5 atau berapa, kita bisa bikin list. Ya, list berisikan ID. ID-nya semua. Jadi pada saat dia ngebaca ID-nya itu
hanya ID di situ aja yang bisa. Nah, itu juga tuh. Itu bisa. Ini sama tadi. Ini cost ID. Jadi ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Sender ID-nya bisa kalian tambah lagi di sini. Kalian tambah dengan ID masing-masing yang baru, ya bisa lah. Bisa. Terus pertanyaan ini, izin tanya Mas. Oh, Mas izin tanya, kalau project IoT menggunakan Raspberry Pi, oh ini tadi. Gimana kalau maunya 2 sender ID atau mungkin 3? Terjawab. Iya. Hari itu jelasin. Oh, tadi udah sengaja dijelasin nih. Kita belum baca. Ada pertanyaan lain nggak sampai sini? Ini dari pihak Dilo gimana nih? Kita sudah kelewatan 20 menit. Kalau misalnya tidak bertanya gimana? Dipersilakan atau sudah bisa kita akhiri dari Dilo? Demoin. Lanjut aja. Kalau sender ID-nya ada 2 gimana? Apa? Bisa didemoin juga. Apanya? Kalau sender ID-nya ada 2. Kita ada yang nanya gitu. Software Arduino apa cuma untuk Windows saja? Tidak. Ada apa? Sini. Kamu sini. Mac Kamu sini. Apa? Anak Enggak. Mac. Bawa MacBookmu, bawa MacBookmu sini. Bawa. Kamu hapus. Jelek. Astaga. Jadi Arduino ini nggak cuma untuk Windows saja, bisa pakai apa namanya? MacBook, bisa Linux. Pokoknya Macintosh ya. Macintosh sama Linux bisa programming Arduino. Kalian juga bisa programming Arduino on the air pakai website. Tapi itu cuma buat scriptnya doang. Kalian nggak bisa ekspor, tinggal saya nggak bisa upload ke Arduino-nya. Terus saya juga ada satu buat kalian lagi. Saya tak cari dulu. Ini share screen nggak? Masih share screen ya? Nggak, masih share. Apa kemarin namanya itu? Apa sih? Namanya kemarin kita pakai itu? Oh, Tinkercad. Nah, ini. Tinkercad. Ini salah satu simulasi Untuk Arduino. Sirkuit Arduino. Ini salah satu contohnya. Jadi sebenarnya kodenya di sini sudah ada. Kosong. Terus kopas yang tadi. Udah ada. Soalnya kan rencananya awalnya apaan ini? Jadi coba buat baru aja gini. Malas coding saya. Sumpah malas coding saya. Nanti tambah lama nanti buat baru aja. Jadi sirkuit, kalau misalnya kalian pakai Tinkercad, buka tinkercad.com dashboard, ya buatlah akun di Tinkercad lah. Kalian bisa go to circuit, terus create a new circuit. Nah, jadi di sini ini bisa kalian buat macam-macam, bisa contoh ini Arduino Uno, ada nggak sih selain Arduino Uno? Microbit, ya Arduino Uno lah, ya udahlah. Itu Arduino banyak. Nah nih, ini salah satu project Arduino yang bisa kalian contoh. Tapi kalau di sini ini karena dia sudah jadi seperti ini, jadi ya scriptnya sudah ada di sini kan, udah terus ngoding lagi, semua ada di sini semua. Kalau misalnya mau cuma sebelum banyak kita mau simulasi aja, itu bisa pakai Tinkercad. Cuma sayangnya di Tinkercad ini tidak ada untuk Node MCU atau sejenisnya, atau yang berhubungan dengan internet. Jadi yang kayak modul-modul WiFi ini nggak ada di sini. Jadi makanya kita menggunakan langsung. Ini kurang lebih seperti simulasi pertama. Ya, simulasi pertama sebelum kita membeli alat. Sebelum kita beli alat. Nah, untuk ngecek programnya mungkin kita lagi nunggu alatnya, kita mau ngecek programnya sudah bisa atau enggak, ya kita bisa ngecek di sini. Nih kodenya, kalau di sini nih gampang, kalau misalnya kalian ngoding di sini, dia tuh seperti Scratch, main plug and play, main drag and drop aja. Betul sih Arduino juga sih yang kayak gini. Nah, bisa high bisa low. Ya kurang lebih seperti inilah. Start simulation, dia bakal simulasi kira-kira gimana. Nah, ini kalau misalnya ini sebagai contoh. Jadi kalau misalnya saya meset jaraknya itu berapa sentimeter, 2,35 cm, maka dia mendeteksi. Kalau misalnya saya pasang buzzer di sini bisa nyala, tapi karena di sini nggak ada buzzernya, ya udahlah. Ini terdeteksi di sini, maka dia akan warning bahwa ada sesuatu di depannya. Ketika di luar jarak, di luar 2,54 cm, maka dia tidak akan mendeteksi apa-apa. Padahal sebenarnya mendeteksi, tapi dia cuma nggak kasih tahu depannya ada apa gitu.
Jadi misalnya Fajar ini apa namanya sebuah Arduino, dia punya mata sebagai apa namanya ultrasonik. Nah terus jaraknya. Saya bilang kalau misalnya dia di belakang laptop, kamu harus sebut. Kalau dia di depan, kamu sebut. Jadi kalau kayak gini, apa ini? Layar. Bukan. Ya kan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau misalnya di depan layar, nah ada. Nah itu salah satu contoh memperbudak mesinmu. Jadi ini salah satu metode belajar yang gampang. Ya. Kalau misalnya kalian nggak punya mobil Arduino tapi kepengen kebelet nyoba ya di sini. Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Chat. Di mana chat? Chatnya kok hilang. Ayo di mana ya chat? More. Oh ini more. Chat. Ya ada pertanyaan lain nggak sebelum diakhiri? Siapa tahu masih ada yang bingung apa gitu. Bisa ditanyakan. Bisakah satu mode SIP mengandalkan berapa mode SIP layaknya kerja dengan server klien? Jadi maksudnya gini, dua node, misalnya ini gampang ada ini, aku bisa mengendalikan ini. Bisa sih. Bisa. Dengan metode yang tepat. Cuma ya, why? Sebenarnya lebih gampang itu kalian punya satu aplikasi yang bisa mengendalikan banyak node MCU atau banyak modul daripada kalian itu membuat satu modul itu mengendalikan modul lainnya. Atau enggak kayak gini. Kita yang sebagai masternya ya node MCU ini sebagai master. Sedangkan slave-nya itu ya nih relay-relaynya ini. Jadi kita bisa mengontrol banyak relay dari satu ini aja. Itu bisa. Oke. Jadi sini contoh. Misalnya saya punya banyak ini. Relay. Bukan relay. Node MCU. Banyak node MCU dan saya ingin mengendalikan 3 node MCU lainnya. Saya hanya perlu ini sebagai input. Misalnya saya ada port output di sini. Saya cuma kasih dia input ke sini agar kasih tahu dia, nah ini ada pesan buat kamu satu. Ketika ada pesan itu dia harus ngapain. Itu salah satu contoh mengendalikan modul lainnya. Jadi ini sebagai input, ini sebagai output, dia kasih tahu ke ini harus ngapain, nanti dia laksanakan. Itu contoh, salah satu contoh. Itu bisa kayak gitu. Itu bisa. Ya, itu salah satu cara mengendalikan biar budak mengendalikan budak lainnya. Ya. Kak, untuk robot biasa pakai sensor apa aja, Kak? Robotnya apa? Tergantung. Jadi misal robot yang apa namanya? Seperti yang kami bilang ini lamp follower. Ini biasanya pakai apa tadi? Fotodioda dan LED. Ya, LED. Jadi dia ngebaca pantulan. Iya, baca pantulan dari LED. Jadi lampu LED dia baca, terus dia deteksi. Jadi dia ngikutin jalur itu dan juga ada roda ya biar bisa gerak. Namun seperti itu. Kalau misalnya kalian mau buat robot, misalnya nih robot tangan artifisial, kalian bisa pakai motor servo biar bisa menarik benang-benang biar bisa menarik tangan seperti ini. Misalnya benang kan narik, jadi kayak gini juga dia. Kembali lagi. Ini salah satu contoh juga. Sensornya itu dia memakai muscle detect. Bukan muscle detector. Isinya aku juga lupa namanya. Muscle detector. Apa sih? Muscle sensor. Apa sih ejaannya lupa saya? Ejaan muscle. Muscle. Ada sensor Arduino. Itu udah saya ganti, cuma ada yang belum kayaknya. Nah, IMG sensor. Ini salah satu contoh IMG. Ini harganya mahal banget. Kalau misalkan mau buat artificial tangan, misalnya nih tangan saya putung, saya mau buat tangan buatan, saya bisa pakai ini. Jadi dia bisa menangkap sinyal dari sini. Apabila ototnya ini bergerak, IMG-nya ini merasakan ototnya bergerak, maka dia bisa mentranslate. Maka ini bisa mentranslatekan bahwa ada input dan inputnya itu berupa dan ketika menerima input kamu suruh dia keluar outputnya itu berupa gerakan servo itu. Nah, jadi servonya itu narik. Ya gampangnya seperti itu.
Tapi ya harganya Ya, sensor gini doang. sebenarnya sih Arduino nih walaupun ya murah meriah. Oh nggak jadi, udah harus 300.000. Oh, ada ya. 300.000 ternyata. Oh sorry, saya pikir 800.000. Ada tapi. Ya tapi ya seingat saya cuma sekali pakai doang. Soalnya yang nggak lengket lagi. Seingat saya sih gitu. Sebenarnya sih untuk robot ini dia banyak sih. Jadi kita bisa tergantung kita mau bikin robot apa aja. Misalnya kita mau bikin dosa robot lah, kayak sistem lah. Saya pengen pembuka pintu, coba pakai suara saya. Itu ada sensornya itu, ada. Atau enggak misalnya saya mau bikin robot laba-laba itu bisa. Juga pakai servo. Coba ada nggak? Spiderbot. Itu dia pakai Arduino. Terus dia untuk menggerakkannya kita bisa menggunakan Bluetooth. Ini dari puluhan servo. Puluhan udah puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Belasan servo. Untuk 4 kaki. 4 kaki. Oh, 8 kaki itu setanya. Tapi kalau misalnya kalian bilang robotnya kayak siapa? Siapa sih yang dari Arab itu? Siapa nama robotnya dari Arab itu? Yang mana? Yang dapat kewarganegaraan Arab. Ada pokoknya robot penerima kewarganegaraan. Gampang ya. Sofia ini robot humanoid, dia pakai AI. Ini robot yang paling rumit karena ya banyak yang harus kalian pertimbangkan seperti sifat-sifatnya, apa harus dilakukan apabila kondisi seperti ini dan seperti itu, dah bla 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 bla. Ribet pokoknya. Contoh penerapan IoT di big data seperti apa, Mas? Untuk teknologi, untuk software development. Kalau untuk big data dan software development ya. Software development saya nggak pernah sampai sana sih. Software development apa? Nggak bisa beda lah. Nggak bisa beda. IoT kan buat microcontroller. Jadi kalau misalnya untuk big data kayaknya gini sih. Kalau untuk big data ya, contoh kalau misalnya kita ingin membaca kebiasaan lebah sehari-hari, contoh gini. Saya ingin mengambil data tentang sebuah kandang lebah, dan dia itu dalam sehari itu bisa berapa kali keliling keluar masuk kandang, sarang lebahnya. Kandang kamu ayam. sarang lebah. Untuk big data itu jadi dia itu kan bisa dengan menggunakan IoT ini Anda bisa mendeteksi berapa banyak jumlah lebah yang masuk ke sarangnya itu. Jadi berapa kali berapa yang masuk, berapa kali kita juga bisa mendeteksi produksi madunya seberapa banyak, jika lebahnya berapa kali masuk. Itu bisa. Itu untuk contoh di big data karena kan butuhkan banyak data kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk software development itu saya kurang tahu. Pak Java. Gimana? Software development nggak ada kan? Bapak Java ini? Nggak ada. Software development, IoT di software development. Banyak. Iya, yang mau saya kasih tahun depan. Jadi buat industrial gitu. Misalnya buat bisnis retail, IoT-nya nanti capture data jadi orang tahu mau beli apa. Tapi sudah artificial IoT sih. Artificial IoT. AI. Sudah pasti nyambung sama ERP software. No. Enterprise resource plan. Jadi kalau misalnya untuk AI bisa. Jadi kalau misalnya untuk software development ya kurang lebih ya seperti itu buat perusahaan-perusahaan. Contohnya bisa AI bisa berarti AI bisa. Fingerprint buat absen. Bisa. Ini IoT juga sebenarnya. IoT. Kami bisa mengumpulkan data gitu. Cuma kalau untuk Arduino itu dia ada batasannya. Untuk AI berarti bisa. Autopilot Tesla. Autopilot Tesla sebenarnya IoT. Jadi automobil itu IoT. Jadi dia itu connect satu sama lain. Tesla nih, saya ada 5 Tesla. Dia bisa connect satu sama lain, jadi bisa koordinasi biar gak tabrakan. Kayak sekali Anda. Aku nggak punya Tesla. Dia bisa kalau di Tesla itu ya IoT itu menggunakan AI, jadi IoT. Jadi dia itu menggunakan kamera depannya Tesla itu biar bisa deteksi depannya itu ada apa. Kalau misalnya dia ngeliat lampu ada merah, dia berhenti. Kalau lampu ada hijau dia jalan. Kalau depan ada mobil dia pelan-pelan, mobil berhenti dia berhenti atau dia belok. Ya itu AI di autopilot Tesla itu sebenarnya IoT juga. AIoT karena ada AI-nya. Dan itulah
langkah untuk kita menjadi lebih malas. Itu adalah satu langkah jadi kita lebih malas. Apakah IoT sendiri harus menggunakan internet atau menggunakan lokal jadi sudah disebut IoT, Kak? Kalau lokal tuh kurang sih, lebih karena dari sistem IoT itu kan kita dari namanya sendiri kan IoT, Internet of Things. Jadi kita lebih perlu lebih connect ke internet. Jadi kalau misalnya nggak connect ke internet tuh kayaknya kurang. Ya mungkin bener, cuma kayak kurang pas saja. Hampir. Jadi gini, kalau misalnya dipakai buat lomba ya, buat lomba. Kalau misalnya kalian membawakan mode tema IoT, itu harus bisa connect ke internet. Ya, Please dah. please. Biasanya kalau misalnya tiba-tiba juri itu nanya, ini nggak connect ke internet ya? Ini bukan IoT, jangan kaget. Itu memang dasarnya itu IoT. Harusnya connect ke internet. Dari minimal sudah jelas. dan namanya sudah jelas, Internet of Things. Minimal bisa ngambil data atau transfer data ke internet. Ya. Itu minimal banget sudah itu. Ya seperti itulah. Pokoknya harus menggunakan internet atau tidak, atau lokal, ya harusnya menggunakan internet. Internet. Ya kalian seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi? Jadi sebenarnya aku sudah jelaskan nggak sih? Sudah kayaknya. Kayaknya kurang jelas jelasinnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada yang kurang jelas boleh bisa ditanyakan lagi. Ini sebenarnya salah sih, kita tadi share screen. Kita share screen apa? Sampai ada pertanyaan lagi nggak? Misal mau nanya apa? Nanya tentang apa gitu, implementasi di rumah sehari-hari, apakah kayaknya nggak ada sih ya. Kayaknya nggak ada deh kayaknya. Untuk record materinya ada untuk linknya. Mbak Sophie, Mbak Sophie, Barani, Mbak Sophie, Di Arab. Barani, ada anunya kan? Ada tuh. Barani tuh, ada tuh dari Dilo bakal menyediakan ini. Pengukur sinyal. Pengukur sinyal bisa. Apa nama modulnya? Ntar, ada nggak modulnya? Saya takutnya ngomong ada atau nggak ada. Modul signal. Ini ultrasonic. Ya, tunggu tergantung sinyal apa dulu? Iya, ini sinyal apa dulu ya? Ini sinyal apa dulu? Masih ada lekasesi ada di atas ya. Gali aja ke atas dulu. Mbak Rani tolong itu di forward lagi anunya link datarannya. Kalau untuk mengukur sinyal itu ini sinyal apa? Sinyal telepon, sinyal wifi atau gimana? Jadi kalau misalnya sinyal radio, flowmeter, telemetri flowmeter. Soalnya kan sinyal itu kan ya kita nggak cuma dari sensornya lagi. Ada antenanya ada antenanya. Jadi untuk sinyal radio itu ada namanya radio apa ya? FM modul. Radio stereo FM modul untuk Arduino. Cara di internet pasti ada. Kak, untuk pemula ingin belajar bikin robot, bagus mulai dari mana? Live follower. Live follower. Kalau mau gampang beli di Shopee. Ya, tuh. Ini saya langsung satu set. Dari sponsor. Ini dari sponsor. Kalian cari di internet di toko online. Live follower tuh biasa ada satu set ya. Satu set. Sama roda-rodanya. Sama roda-rodanya, drivernya tuh ada satu set. Tapi dia nggak IoT sih, tapi robot aja. Tapi nggak IoT. Oh, ini tadi yang tadi pas kita tanya apa tuh sinyalnya? Ya sinyal. Iya tadi. Ada lain nggak ya? Ini sudah terjawab semua ya kira-kira. Apa ada pertanyaan lagi? Lewat 40 menit ya. Kupikir pas tadi waktunya. Akhirnya. Gimana, ada lagi? Pertanyaan sebelum kami tutup? Kayaknya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Oke, Kak. Oke. Ya.
Ya. Absensi untuk event itu email apa, Kak? Email pribadi bisa, kalau misalnya kalian dari ITK, email pribadi juga bisa, email kampus juga bisa. Intinya itu tuh email kalian, jangan pakai email orang. Karena Ya, buat apa kamu pakai email orang? apa? Siap, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Izin, ada webinar nanti kelas sebelah, Kak. Oke. Oke, aman. Untuk pengambilan datanya pakai apa, Mas? Pengambilan data apa dulu? Jadi sensor ini tugasnya sebenarnya mengambil data sih. Kalau misalnya kalian ngomong ngambil data dari dunia nyata agar bisa digitalisasikan, pakai sensor. Sensornya macam-macam. Seperti saya bilang, sensor ultrasonik dan apa-apa. Kalau misalnya kalian mau ngambil data dari board, misalnya datanya udah diambil nih, udah masuk dalam board. Ngambil datanya pakai apa? Ngambil datanya. Oh, Biasanya ada dua. Kalau misalnya kalian pakai Arduino ini atau pakai apalah board-boardnya seperti inilah. ada Ada menggunakan LCD pertama. LCD ini, jadi kalian bisa print data yang sudah ada. Udah itu untuk ditampilkan di LCD. Ya, tapi LCD ini sebagai bisa ngeliat data. Tapi kalau misalnya kalian mau mengambil datanya, kalian bisa menggunakan yang seperti saya bilang Antares. Antares ini kalian bisa mengirim data ke sana. Misal saya menggunakan Raspberry Pi ini, terus saya pakai sensor suhu ini kameraku kan? Kameraku ya? Ya, kameraku. Misalnya kalian pakai ini sudah anggapnya sudah terhubung. Terus datanya sudah ada di sini. Kalian bisa mengirim langsung ke Antares dan Antares itu bakal mengambil datanya. Jadi kalian bisa melihat data yang diterima dari sini itu dari internet, dari Antares itu sendiri. Jadi kalau lebih seperti itu. Nanti untuk pembelajaran Antares itu mungkin saya adakan kelas lagi nanti. Tidak sekarang, nanti saya akan mengadakan kelas buat menggunakan Raspberry Pi ini. Kalau misalkan tertarik untuk yang lebih advance lagi, kan ini kan pakai Arduino sama Node.js, Node MCU. Nanti kita bakal praktikkan pakai ini, tapi nanti ini dasar dulu. Jadi ya untuk mengambil datanya ya lewat Antares. Ya, apa terjawab? Sebenarnya pengambilan data. Sudah, Mas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari IPK ini cuma si Haikal ini. Ada berapa orang sih? Saya nggak ngecek tadi. Ada 28. Banyak yang keluar. Sudah. Adam Sultan datang, Wahyu Darmawan tidak datang. Ini yang belum absen, mohon absen dulu ya. Absen tadi dibagi sama Mbak Rani tadi. Terus tolong juga survei diisi supaya kita bisa melihat kira-kira kesalahan kita di mana, jadi bisa mengembangkan acaranya lagi biar lebih jos lagi. Kalau seperti ini tiba-tiba pas gak bersih lagi bagus-bagusnya, tahu-tahu pas dipresentasikan error. Cuma itulah elektronik, kadang ya walaupun kita nggak apa-apain bisa aja error mendadak. Ya kita programming lah, tidak ada tanpa error. Error itu adalah kebiasaan. Udah biasa sudah. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada deh sudah kayaknya. Kita udah ngomong 3 kali kayaknya udah nggak ada pertanyaan, atau muncul pertanyaan lagi. Oke, ya tunggu lagi. Kayaknya nggak ada yang angkat tangan sih ya. Kalau misalnya mau tanya angkat tangan, kalau misalnya keburu takut nggak sempat ngetik. Oke, kayaknya nggak ada sih. Jadi gimana Berani, bisa saya tutup ini? Oke, bisa, karena nggak ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang buka nggak sih? Buka mic ya sih, nggak ada kan? Maaf ya, saya nggak bisa dengar speaker soalnya ya ini nggak bisa ini, nggak tahu outputnya nggak mau muncul. Saya juga heran. Jadi karena udah ada pertanyaan lagi,
mungkin sudah jelas. Kalau gitu ya saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon sekali lagi diisi absennya dan feedbacknya dan survei-surveinya ya, biar kita bisa mengembangkan kelas seperti ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Tri.